diturunkan gurunya ternyata membuat wujud Siti Lampir berubah menjadi tua, buruk rupa, serta menyeramkan. Kau Siti Lampir yang telah menghidupkanku dari kematian. Omong kosong. Siti Lampir itu muda dan cantik, sedangkan kau tua, buruk rupa, dan bau. Sudah, jangan mengada-ada. Aku Datuk Panglima Kumbang tidak sudi jadi kekasihmu, nenek peot yang buruk rupa. Siti Lampir menjadi Mak Lampir. Dengan ilmu yang sudah dikuasainya, kendati ilmu beraliran hitam yang ia kuasai, Siti Lampir bersumpah untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kakek dan ayahandanya. Namun ada satu ilmu lagi yang belum kuturunkan. Sekarang belum waktunya kau tahu. Nanti pada saatnya akan kau ketahui kenapa aku belum mewariskan ilmu yang satu ini. Tanpa rasa takut, Siti Lampir yang didampingi gurunya memasuki halaman istana dan siap untuk menantang Datuk Beranjang Abilasa. Betul. Tapi tunggu dulu. Siapa kau? Menuntut balas? Ya. Perang tanding? Perang tanding? Dia melawanku. Sungguh memalukan. Selama ini aku belum pernah mendapat lawan seorang gadis belia yang masih bau kencur. Pertarungan sengit pun terjadi antara Siti Lampir dan Datuk Beranjang Abilasa. Ilmu kanuragan Siti Lampir yang sudah nyaris setara dengan ilmu gurunya nyatanya bisa mengimbangi kekuatan Datuk Beranjang Abilasa. Pertarungan ini sungguh berlangsung dengan dahsyatnya. Kemudian kembali Lampir melakukan serangan susulan. Beranjang terlihat menahan kesakitan dan memegangi dadanya yang dihantam ilmunya Lampir. Dengan mengeterapkan segenap ilmu pamungkasnya, pukulan jarak jauh yang dilambari tenaga cadangannya menghantam dada Beranjang Abilasa, dan detik berikutnya terdengar Datuk ini menjerit kesakitan. Kedua tangannya memegangi dadanya. Tentu hantaman pukulan yang dilambari puncak ilmu kesaktian Lampir yang mampu menghancurkan batu cadas sekeras apapun pasti berakibat buruk bagi yang terkena hantaman. Andai bukan Datuk Beranjang Abilasa yang juga sakti mandraguna, mungkin dada atau bahkan tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Wajah Datuk Beranjang terlihat menahan rasa kesakitan yang hebat. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Lalu dia pun tak mampu lagi berdiri tegak. Kemudian merunduk bertumpu di kedua lututnya. Namun itu pun hanya beberapa saat. Lantas dengan lunglai jatuh tertelungkup. Datuk Beranjang Abilasa ambruk berkalang tanah. Di bagian dalam dadanya tentu remuk, dan karena luka yang diderita, putuslah nyawanya. Datuk Beranjang Abilasa tewas saat itu juga. Siti Lampir mendekatinya, lalu tubuh Datuk Beranjang diungkitnya sehingga terlentang. Dipandanginya Datuk Beranjang yang terkapar itu dengan seksama. Dia masih bersiap-siap. Jika lelaki itu bangun dan menyerangnya lagi, maka dia sudah siap mengirim serangan lanjutan. Tapi saat diperhatikannya,
Datuk Beranjang Abilasa tidak bergerak lagi. Memang dia benar-benar sudah tewas. Lampir lantas mendongak, menatap ke langit, mengangkat kedua tangannya dan berteriak lantang, seakan-akan ingin mengisyaratkan kepada kakek dan ayahandanya bahwa dia telah berhasil membalas hutang kematian kepada musuh bebuyutan ayahandanya itu. Sementara di tempat lain, kendati sepintas, Datuk Panglima Kumbang yang sedang bertarung dengan Nenek Serintil sempat melihat betapa ayahandanya tumbang di tangan Siti Lampir. Darah mudanya sontak naik ke ubun-ubun, dan rasa marah pun mendadak memuncak. Maka tanpa pikir panjang dia lantas menghantam Nenek Serintil dengan ilmu pamungkasnya. Tentu dia berharap bisa membunuh nenek tua itu secepatnya, dan setelah berhasil mengatasi Nenek Serintil, dia akan meminta pertanggungan jawab Siti Lampir. Kalau perlu bertarung sampai titik darah penghabisan. Namun yang luput dari perhitungan Panglima Kumbang adalah dia kini bukan bertarung melawan musuh yang biasa-biasa saja, melainkan sedang berhadapan dengan nenek yang sakti mandraguna. Sehingga untuk bisa mengakhiri pertarungan pasti tidak akan mudah. Dan Panglima Kumbang juga tidak lagi berpikir jika ia menggunakan ilmu pamungkas dan bentrok dengan kekuatan yang lebih tinggi tatarannya akan berbahaya bagi dirinya. Benar saja, ketika mengetahui gejala kenekatan Panglima Kumbang, maka saat itu juga Nenek Serintil mengeterapkan ajian tertingginya. Ketika itu, Siti Lampir sempat melihat gurunya sedang mempersiapkan ilmu pamungkas. Tiba-tiba, wajah gadis ini tampak menegang. Ada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Dia pikir pasti Panglima Kumbang tidak akan sanggup jika bentrok dengan ilmu pamungkas gurunya. Ya, pemuda yang diam-diam masih dicintainya itu dalam keadaan gawat. Maka ia berniat meminta gurunya agar mengurungkan untuk melepaskan pukulan yang mematikan. Namun belum sempat Siti Lampir mengutarakan niatnya, Panglima Kumbang sudah terlebih dulu melepas ajian pamungkasnya, dan Nenek Serintil juga tak kalah cepat melontarkan ajian yang dilambari dengan tenaga cadangan yang sudah pada tataran tertinggi. Dan akibatnya sungguh tak terduga. Ketika Panglima Kumbang melepaskan pukulan yang dilambari ilmu pamungkasnya, menghantam ke arah tubuh Nenek Serintil. Saat itu juga, nenek tua itu menyongsong pukulan Panglima Kumbang. Kedua ilmu pamungkas masing-masing bertemu, maka terdengar suara ledakan yang sangat keras. Nenek Serintil tampak undur selangkah dan tubuhnya goyah, namun tetap berdiri kokoh. Sedangkan Panglima Kumbang sungguh mengenaskan. Tubuhnya terlempar ke belakang hingga 8 langkah. Dadanya seperti terbakar, tubuhnya terkapar diam, dan saat itu juga dia kehilangan nyawanya. Siti Lampir segera mendekati jasad pemuda tampan itu. Setelah memeriksa urat nadinya di beberapa bagian, dia menyadari bahwa Panglima Kumbang memang telah tewas. Tiba-tiba saja rasa sedih menghantam kalbunya. Lelaki muda yang diam-diam masih dicintai, yang dengan harapan setelah Datuk Beranjang Abilasa tewas, maka timbul harapan dia bisa melangsungkan hubungan atau bahkan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Tanpa disadarinya, nada tangis keluar dari mulutnya, dan dari kedua mata gadis ini pun mengalir deras air matanya.
Nenek Serintil mendekati gadis ini dan bertanya, "Hai, lampir sayangku, kenapa kau menangis begitu pilu? Bukankah seharusnya kau senang dengan kematian musuh bebuyutan ayahandamu?" Siti Lampir tidak langsung menjawab. Ditatapnya wajah sang guru. Setelah beberapa saat, setelah dia bisa menenangkan diri, Lampir mengatakan bahwa sesungguhnya dia sangat menyesalkan kematian dari Datuk Panglima Kumbang, karena dia sangat mencintai Datuk itu. Ditambah pula, dia tahu persis Panglima Kumbang sesungguhnya juga mencintainya. Setelah mendengar ucapan Lampir, diam-diam ada penyesalan Nenek Serintil. Kenapa dia tadi tidak melumpuhkan saja Panglima Kumbang, tapi justru menyongsong dengan ajian pamungkas, sehingga pemuda itu tewas seketika. Ya, aku mengerti kenapa kau menangis. Apa kau menyalahkan aku? Siti Lampir menggeleng. Gurunya memang hanya membela diri karena serangan Panglima Kumbang yang membabi buta itu. Nah, baiklah. Kalau begitu, sekarang bawalah jasad Panglima Kumbang dan kita pulang. Tanpa bertanya apapun, Lampir mengambil jenazah Kumbang, lalu mereka pun mengeterapkan ilmu dan menghilang. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di tempatnya, Nenek Serintil langsung mengajak Lampir masuk ke sanggar Pamujan, tempat mereka biasa bersemedi. Lampir, tentu kau masih ingat, aku pernah bilang, belum menurunkan satu ilmuku padamu. Sesungguhnya ilmu itu ada kaitannya dengan menghidupkan orang mati. Ya, seperti orang yang punya ilmu rawa rontek. Setelah mati pun, ia masih bisa hidup kembali jika dilakukan sesuatu. Nah, di kesempatan inilah, ilmu yang kujanjikan itu akan kuturunkan kepadamu, agar kau bisa menghidupkan Panglima Kumbang, dan semoga kau bisa hidup berbahagia dengannya. Mendengar itu, wajah Lampir langsung berbinar-binar. Dia lantas memeluk Nenek Serintil seraya berterima kasih. Dan kemudian nenek itu secara singkat menuturkan rapalan ajian dan perilaku dalam upacara puja saji Sukma Manitis yang harus dilakukan muridnya. Nah, jika kau sudah siap, ayo kita mulai upacara puja saji Sukma Manitis. Lalu mereka melakukan upacara itu dengan hikmat. Guru dan murid itu bersemedi berdampingan. Tubuh Panglima Kumbang membujur kaku di hadapan mereka. Di sampingnya terdapat beberapa saji-sajian, bebungaan, juga asap dupa yang menebar bau wangi yang khas. Benar saja, beberapa waktu kemudian, tampak jasad Datuk Panglima Kumbang terlihat ada tanda-tanda kehidupan. Mula-mula jemarinya bergerak-gerak, kemudian tangannya sedikit terangkat, lalu sudah bisa bersidakap. Melihat kejadian itu, Siti Lampir langsung gembira. Ia nyaris teriak memanggil Nenek Serintil, tapi dia tampak tercekat, seakan tenggorokannya ada yang menyumpal. Dipandanginya wajah gurunya, sungguh amat pucat, kepalanya nampak tergulai, badannya membungkuk. Ketika dia panggil nenek itu tidak menjawab. Ternyata Nenek Serintil tewas saat itu juga. Siti Lampir menangis pilu. Orang yang telah banyak menolongnya kini telah meninggal dunia. Hal aneh terjadi
jenazah nenek Serintil yang dibaringkan. Tiba-tiba saja Muksal menghilang entah kemana. Kesaktian yang dimiliki Siti Lampir berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Namun ilmu yang diturunkan gurunya ternyata membuat wujud Siti Lampir berubah menjadi tua, buruk rupa, serta menyeramkan. Meski dengan perubahan dirinya yang semula cantik menjadi tua dan buruk, Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus ikhlas. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang telah dilakukan Lampir oleh Datuk Panglima Kumbang justru dibalas dengan cemoohan. Kau Siti Lampir yang telah menghidupkanku dari kematian. Omong kosong. Siti Lampir itu muda dan cantik, sedangkan kau tua, buruk rupa, dan bau. Sudah, jangan mengada-ada. Aku Datuk Panglima Kumbang tidak sudi jadi kekasihmu, Nenek Peot yang buruk rupa. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.